Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil yang membawa satu keluarga tertimbun longsoran tembok penahan tebing. Kami ajak Anda menikmati serunya perang-perangan komunitas pecinta airsoft gun. Kami juga akan ajak Anda menikmati keindahan puncak Patapaan dan Curug Bidadari yang menyegarkan. Perang dua kubu tercipta di hutan kawasan Bumi Perkemahan Sukabumi Minggu siang. Mereka saling tembak dengan senjata otomatis. Bahkan ada yang mengendap sambil mengarahkan moncong senjata ke arah musuh. Suasana layaknya medan perang tercipta di tengah hutan kawasan Bumi Perkemahan Sukabumi. Dentuman tembakan replika senjata, aba-aba komando, hingga manuver penyergapan membuat peserta merasakan sensasi bak operasi taktis sungguhan. Dalam event bertajuk Forest Tactical Battle 2025, para peserta terbagi dalam 2 tim besar. Mereka saling beradu strategi. Mereka bergerak menyusuri semak belukar, berlindung di balik pepohonan, hingga melakukan serangan mendadak layaknya pasukan elit yang bertempur di garis depan. Namun ini adalah permainan. Puluhan anggota komunitas airsoft gun dilibatkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan olahraga airsoft gun kepada warga Sukabumi. Airsoft padahal kan bukan ya, dan memang airsoft itu sebetulnya salah satu olahraga seperti itu. Dan salah satu tujuan yang lain yaitu kita ingin menjalin persaudaraan atau menjalin komunikasi juga dengan komunitas-komunitas airsoft yang ada khususnya di wilayah Jawa Barat seperti itu. Jadi kami airsoft ini sama juga kan sama kayak simulasi perang ya. Jadi kita di sini diajarkan cara untuk lebih membentuk suatu tim gitu, untuk mencapai satu tujuan tertentu dengan tim ini. Jadi bisa melihat seseorang ini apakah menjadi leader atau tidak. Kan lagi permainan itu kan kita bisa lihat seseorang untuk menjadi leader itu seperti apa. Simulasi berlangsung penuh sportivitas. Setiap peserta diwajibkan memakai perlindungan standar, mengikuti briefing keselamatan, dan mematuhi aturan permainan. Di titik tertentu, panitia juga menyiapkan area safe zone untuk istirahat dan pengecekan peralatan. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Puluhan peserta mengikuti ajang kompetisi tinju amatir di gelanggang olahraga Tajimalela Kabupaten Sumedang. Tak hanya digelar untuk mengisi waktu libur sekolah, kompetisi ini juga bertujuan untuk menekan angka perkelahian di jalanan. Para penonton terus memberikan semangat saat dua petinju ini saling adu kekuatan. Ya, para petinju ini sedang unjuk kebolehan dalam ajang olahraga tinju amatir bertajuk Prabu Combat Series yang digelar di Gor Tajimalela, Kabupaten Sumedang. Kompetisi yang digelar pada hari Minggu lalu ini diikuti sebanyak 92 peserta, baik dari kalangan pelajar hingga orang dewasa. Pesertanya didominasi asal Sumedang, serta kota-kota sekitarnya seperti Tasikmalaya dan juga Bandung. Sebelum bertanding, para peserta terlebih dahulu menjalani tes medis dan sesi timbang badan. Prabu Combat Series ini dihadirkan sebagai wadah positif bagi generasi muda Sumedang. Selain menjaring talenta baru, ajang ini ditujukan untuk mengurangi angka perkelahian ataupun kenakalan remaja yang terjadi di tengah masyarakat. Peserta dari mulai tingkat anak sekolah dasar, remaja hingga dewasa diajak untuk menyalurkan energinya melalui pertandingan yang adil, terukur, dan aman di atas ring, serta dapat menumbuhkan jiwa sportivitas sejak dini. Mengurangi kekerasan di jalan, Pak? Iya, setidaknya ada wahananya, ada tempatnya bagi yang selama ini punya hobi, punya minat, atau nalurinya ingin berkelahi gitu kan. Harus disalurkan perkelahian atau pelajar di jalan, ada penyalurannya lewat sebuah tempat yang sangat aman, fair, ya, adil,
terukur dan ada eventnya, sehingga nanti bisa mengukur sejauh mana kemampuannya, sehingga kompetensinya, nanti terus berlatih. Jadi ini menyalurkan minat, hobi, bakat dari anak-anak. Yang kita adakan untuk wadah yang positif bagi generasi muda. Nah, kami juga ingin memajukan combat sport di Sumedang dan juga ingin event itu jadi berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Jadi intinya kayak kan kami itu ingin mengurangi perkelahian di jalanan. Jadi lebih baik energi itu disalurkan di tempat yang adil, terukur dan aman seperti di dalam ring. Kalau pesertanya sendiri berapa banyak kan? Untuk peserta sekarang itu kita ada di 92 peserta, berarti ada 46 match. Mereka telah menjalani berbagai persiapan, mulai dari latihan fisik hingga penguatan mental demi mengincar kemenangan di atas ring. Motivasi saya lumayan besar lah untuk mengikuti ajang lomba ini. Pengen pengalaman ya, terutama insya Allah lah menang lah. Persiapannya latihan keras biar gak sia-sia gitu ikut event baru pertama kali. Nggak takut gitu atau gimana? Enggak, modal pede aja. Ngedukung banget soalnya kalau ada event kayak gini mempercegah keributan di jalanan, tawuran. Adil ya, adil. Kompetisi tinju ini diharapkan dapat berlanjut di tahun-tahun berikutnya sebagai sarana pembinaan generasi muda untuk mengembangkan bakat serta prestasi di cabang olahraga pertarungan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Destinasi wisata alam di Kabupaten Bogor memang selalu menarik minat para petualang. Salah satunya Puncak Patapaan yang menawarkan pengalaman trekking, camping ditemani keindahan Curug Bidadari. Terletak di ketinggian 800 mdpl, Puncak Patapaan menjadi salah satu destinasi wisata alam yang sedang naik daun di kawasan Puncak 2 di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Untuk mencapai puncak, pengunjung harus menempuh jarak trekking sekitar 3 km. Jalurnya didominasi tanjakan, namun para wisatawan ini bisa trekking sambil ditemani pemandangan yang menawan sepanjang perjalanan. Di beberapa titik tersedia pos untuk beristirahat. Para pengunjung biasa menggunakan momen ini untuk berfoto dengan latar perbukitan yang terhampar luas. Rasa lelah pun terobati oleh suasana alam yang masih asri dan udara segar pegunungan. Setibanya di Puncak Patapaan, keindahan 360 derajat langsung menyapa. Puncak ini juga menjadi lokasi favorit untuk menikmati terbit dan terbenamnya matahari. Tak hanya trekking, para pengunjung juga bisa camping di Puncak Patapaan. Untuk Puncak Patapaan ini bedanya mungkin dengan puncak-puncak yang lain ya. Di Puncak Patapaan ini pertama dapat view yang 360 derajat. Di pagi hari bisa menikmati matahari terbit atau sunrise ya. Kemudian di sore hari juga bisa menawarkan ada matahari terbenam juga kelihatan bagus. Kemudian malam harinya juga city light-nya juga luar biasa. Bagus. Untuk selain puncak Pak, ada lagi apa? Selain puncaknya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ada spot foto di situ, kemudian tempat berkemah atau camping, dan juga ada curug atau air terjun 3 Bidadari. Selesai menikmati keindahan puncak, pengunjung juga bisa meneruskan petualangan menuju Curug Bidadari yang berjarak sekitar 3 km dari puncak. Curug ini memiliki 3 tingkatan dengan air berwarna biru jernih, dilingkupi tebing batu dan suasana yang sejuk. Suara gemericik air, udara segar, dan lingkungan alam yang masih asri membuat Curug Bidadari menjadi tempat favorit untuk bersantai setelah melewati perjalanan panjang. Alhamdulillah kita sudah tadi naik mendaki dari bawah sampai dengan puncaknya ini luar biasa. Bagi yang pencinta trekking pasti akan datang ke sini. Menantang juga nggak sih tadi pas trekkingnya? Alhamdulillah cukup menantang, kebetulan saya sama keluarga itu lumayan. Kalau untuk sampai di sini luar biasa, sangat terbayar. Lihat di sana semua
semuanya bagus, indah sekali. Ini yang kelima kayaknya. Oh, terus Ya karena memang suasana itu luar biasa, bagus banget. bagus banget. Dan jarang orang bisa kesini gitu. Karena memang jalurnya juga lumayan. Kalau buat Quasar ya lumayan mancak dorong. Gimana? Bagus. Saya yang untuk yang pertama dan yang kedua, yang ketiga tuh lebih bagus lagi. Dan saya rekomendasi buat teman-teman kalau yang pengen kesini itu cakep banget. Untuk airnya sendiri Wah, bening banget. Keren. bening ya. Untuk menikmati seluruh wahana ini, pengunjung hanya membayar tiket masuk sebesar Rp20.000. Dengan kombinasi petualangan, pemandangan indah, dan kesejukan alam, Puncak Patapan menjadi destinasi yang wajib dikunjungi bagi pecinta wisata alam. Perjalanan yang melelahkan pun terbayar dengan pengalaman tak terlupakan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.